Halo, jumpa lagi. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang nani-nani pekida, ya. Jadi ini dosi jisoke, ya, bentuk kamus, verba bentuk kamus plus pekida, atau bisa juga pekide waknai, ya. Eh, Mari kita pelajari bagaimana penggunaannya. Jadi bentuk ini untuk menyatakan penekanan bahwa isi yang dinyatakan oleh klausa itu maksudnya klausa yang ada pekida atau klausa yang ada pekide waknainya itu mutlak sangat baik atau seharusnya begitu, ya. Makna dalam bahasa Indonesia yang paling dekat adalah seharusnya, bukan harus, ya. Sekali lagi, seharusnya tapi bukan harus, ya. Kalau bagi dewa ini berarti tidak seharusnya. Oke. Kemudian tambahan lagi untuk verba suruh itu dapat menjadi suruh begi, boleh, ya. Boleh juga menjadi subegi. Jadi untuk suruh dosi, ya, verba yang dibentuk dengan suruh berarti ada dua cara, misalnya benkyo surbeki atau benkyo subeki, begitu ya, misalnya. Oke, kita langsung saja ke contoh, ya. Contoh pertama, oke, kodomo no toki ni wa motto hon o yomu beki da. Terebi bakari mite ite wa dame da. Begitu ya. Jadi begidanya ada di sini, ya. Seharusnya membaca di sini, ya. Jadi pada waktu anak-anak seharusnya membaca buku lebih banyak, ya, atau seharusnya lebih banyak membaca buku, ya. Tidak boleh hanya melihat televisi. Kurang lebih begitu, ya. Oke, contoh yang berikutnya. Ano kantoku de wa shiai ni katenai. Ima sugu yameru beki da. Oke, beki da ada di sini. Oke, ada di sini. Yameru beki, ya, seharusnya berhenti, ya, atau diganti mungkin gitu yang enak, ya. Jadi dengan pengawas itu tidak bakalan akan menang di pertandingan, gitu ya. Seharusnya dia itu segera diganti atau segera berhenti, begitu ya, kurang lebih, ya. Oke, baik. Kita masuk ke contoh berikut. Agak banyak contohnya, agar mudah. Semakin banyak contoh, semakin bagus saya kira, ya. Oke, saya baca. Ikitai kimochi wa wakaru nga koko wa gamang subeki da. Iku beki de wa nai. Jadi ada dua beki ya di sini ternyata, ya. Oke, gamang suru itu bersabar kali, ya. Seharusnya bersabar gitu, ya. Tidak seharusnya pergi, ya. Kurang lebih begitu. Jadi perasaanmu ingin pergi itu saya dapat mengerti. Tetapi disinilah kamu seharusnya bersabar, ya. Tidak seharusnya berangkat. Gitu kurang lebih kali, ya. Oke, contoh berikutnya. Ini ada percakapan. Ayamari ni kite mo zettai ni yurusanai zo. Honto ni atama ni kita. Oke, jawab yang B. Aite mo jubun hansei shite iru nda kara mo yurushite angeru beki da. Wah, ini kok meleset-meleset mulutnya. Enggak apa-apa, ya. Oke. Yang atas dulu, ya. Baik, di sini ada jadi meskipun dia datang untuk minta maaf, ini ya, untuk minta maaf, saya tidak akan memaafkan, itu kurang lebih, ya. Saya betul-betul marah, gitu ya. Jadi
itu si A, kemudian si B itu ya katakanlah memberi nasihat lah ya. Jadi aitemo jubung hansei teirun dakara. Jadi karena dia itu sudah cukup hansei suruh introspeksi diri ya. Ya, artinya dia itu lawan ya, lawan bicara ini sudah cukup. Lawannya dia sudah cukup introspeksi diri. Jadi seharusnya memberi maaf. Sudahlah, berilah maaf gitu kali ya. Jadi seharusnya kamu memberi maaf. Jadi kurang lebih begitu. Masih ada contoh ya. Masih ada contoh ya. Watashi wa tomodachi ni wa okane o kasu beki de wa nai to omotte iru. Okane no kashikari wa yuujou o kuwasu koto ga aru kara da. Ini beki de wa nai ya. Ini to omotte. Jadi saya pikir seharusnya, bukan saya pikir tidak seharusnya saya meminjamkan uang kepada teman. Karena apa? Karena pinjam meminjam uang itu kadangkala dapat merusak pertemanan. Kurang lebih begitu ya. Oke, contoh berikutnya. Seiji to wa doharu beki ka kagaete miyo. Ayo coba dipikir, seharusnya politik itu bagaimana? Gitu, kurang lebih begitu ya. Oke, tapi ingat ada tambahan. Ini harus diperhatikan. Jadi harus sampai selesai ya. Ada tambahan ya. Saya kira mungkin di pikiran Anda sudah berpikiran seperti ini. Ungkapan yang mirip dengan Begida adalah nakiriba naranai ya toh? Nakiriba naranai kita sudah belajar di level Sogyu Nihongo ya. Tapi ini beda ya. Begida dan nakiriba naranai berbeda. Coba kita baca. Ketika menekankan hal yang sudah diputuskan seperti dalam undang-undang atau peraturan, itu tidak dapat memakai bentuk da. Tidak dapat memakai bentuk nanyani begida. Gitu. Karena itu sudah aturan, sudah undang-undang. Tidak boleh ya. Tapi malah justru menggunakan bentuk nakiriba naranai. Kita lo contohnya. Ini masalah lalu lintas ya. Akasinggo itu lampu merah itu kan harus berhenti ya. Itu sudah peraturan itu ya. Akasinggo dewa kurumawa tomaru begida. Ini tidak boleh ya. Batsu ya, tidak boleh ya. Tomaru begida itu tidak boleh. Seharusnya bagaimana? Seharusnya ini akasinggo dewa kurumawa tomarana kiriba nara. Nah, jadi cukup menggunakan bentuk nakiriba naranai karena ini sudah aturan gitu ya. Oke ya, masih ada tambahan. Oke, kita lihat. Ketika dalam bentuk lampau, jadi nanyani beki data, nanyani beki dewa nakata. Itu biasanya digunakan untuk menyatakan perasaan menyesal ya. Sekali lagi perasaan penyesalan ya. Kita lihat contohnya. Oya no iu koto kiku beki data ini. Kiku beki data ya. Seharusnya saya mendengarkan kata-kata orang tua. Begitu ya. Seandainya begitu, artinya seandainya saya mengikuti perkataan orang tua, tidak akan terjadi hal yang seperti ini. Kayak ini Komaru Koto ya. Hal yang Komaru Koto kayaknya ya. Oke. Baik, kita lihat contoh yang kedua. Kareo shinjo subeki janakata. Tidak seharusnya saya mempercayai dia. Saya menyesal. Ya, saya ditipu. Gomang ini damasarite gojumang engmo torarite shimata. Jadi saya ditipu, diambil ya, dicuri ya 500.000 yen.
gitu ya. Oke, ini untuk sangko aja tambahan lagi. Kalau untuk igeyoshi itu menjadi ku aru begi. Misalnya tanoshi menjadi tanoshiku aru begida. Kemudian untuk nagayushi menjadi nanani di aru begida. Misalnya siawase na, kan begitu ya. Jadi siawase de aru begida ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Perlu diperhatikan sekali lagi, nanani begidata itu berbeda dengan nanani nagereba naranai. Oke, kira-kira cukup. Semoga dapat dipahami. Wassalam.